Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video berikutnya ini Pak Widi mau menjelaskan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini nanti ada tiga sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, sifat yang pertama nanti jika ada A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A, bisa kita cari nilai X nya adalah X lebih dari sama dengan min A atau X kurang dari sama dengan A gitu. Sifat yang kedua, jika ada A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari A, nah maka tidak ada nilai real X yang memenuhi. Kenapa tidak ada? Karena A-nya ada, A-nya aja kurang dari 0. Berarti nggak mungkin dong nilai mutlak dari X itu kurang dari negatif, karena nilai mutlak itu sendiri hasilnya adalah positif. Sifat yang ketiga, jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka bisa dicari nilai X nya adalah X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Nah, dengan sifat ini nanti sifat ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Misalkan contoh pertama, tentukan nilai X atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dari 2X min 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, kemarin kalau bentuknya persamaan bisa kita selesaikan dengan menggunakan dua cara. Benar ya? Cara yang pertama pakai definisi, cara yang kedua pakai sifat yang nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, di sini nanti karena kita punya sifat ini, nanti bisa kita selesaikan menggunakan tiga cara, ditambah satu menggunakan sifat ini. Nah, oke. Kita masuk ke latihan ya, latihan. Bagaimana kalau soalnya adalah 2X min 1 kurang dari sama dengan 5. Oke, di sini nanti Pak Widi tunjukkan ketiga cara tersebut. Oke. Yang pertama, kita selesaikan dengan cara pertama. Cara pertama, oke, lihat di soal ini. Kita pakai sifat ini dulu cara pertama. 2X min 1 kurang dari sama dengan 5. Di sini lihat, yang nilai mutlak kurang dari. Kalau ini kan udah jelas nggak kita pakai, bener ya? Kalau nggak pakai yang pertama, kita pakai yang kedua. Maaf, yang ketiga. Nah, di sini nanti dilihat, soalnya adalah nilai mutlak dari kurang dari sama dengan 5. Soalnya gimana? Lihat. Oh, yang nilai mutlak kurang dari itu yang pertama apa yang ketiga? Ternyata yang pertama. Nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Berarti kasusnya sama dengan ini kan? Karena ini kurang dari dan ini kurang dari. Berarti bisa kita selesaikan dengan ini. X lebih dari sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Berarti ini kalau soalnya 2X min 1 bisa kita selesaikan, berarti 2X min 1 ini kita anggap sebagai X kan dari soal ini. Berarti kurang dari sama dengan berapa? Min A nya berarti 5. Min 5. Saya ulang lagi, 2X min 1 lebih dari sama dengan min 5 kurang dari sama dengan 5. Gini. Nah, berarti kita punya persamaan seperti ini. Angkanya kita pindah. Kalau kita pindah berarti jangan pindah hanya ke ruas kiri, tapi juga pindah ke ruas kanan, karena bentuk pertidaksamaannya ada 2. Berarti dapatnya 2X, satunya kan min 1 pindah ke sana jadi plus ya. Berarti lebih dari sama dengan min 5 tambah 1 berarti min 4. X-nya kurang dari pindah ke sana jadi 6. Itu kan ya. Min 1 pindah ke sana plus 1 jadi 6. Berarti X-nya sama dengan, kan dibagi 2 biar dapat X. Berarti ini dibagi 2 semuanya. Berarti dapatnya adalah min 2 ya, kurang dari ini 3. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sebagaimana X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 3. Oke, ini cara yang pertama. Kita masuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua sama seperti persamaan. Cara kedua. Kita menggunakan definisi. Ya, berarti caranya kita definisikan terlebih dahulu. Berarti kalau kita punya 2X min 1
Definisi ini harus selalu diingat ya, karena semua soal nilai mutlak itu bisa diselesaikan dengan definisi, tapi tidak bisa selalu diselesaikan dengan ini, tidak selalu diselesaikan dengan sifat. Berarti kalau kita susah pasti pakai definisi. Berarti definisi itu harus bisa. Oke. Ini akan tetap bernilai 2x min 1. Syaratnya kalau gimana? 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti kita punya 2x lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1/2. Kemudian dia akan bernilai lawannya atau min 2x plus 1 gini ya. Berarti syaratnya kalau x-nya kurang dari 1/2. Karena ini lebih dari sama dengan, berarti ini kurang dari lawannya. Nah, kita selesaikan kayak yang kemarin satu-satu. Yang pertama, untuk yang x-nya lebih dari sama dengan 1/2. Nah, berarti kan soal yang ini, kita masuk ke yang atas, soal yang ini kita ganti dengan yang atas. Yang ini ya, karena syaratnya pakai yang atas. Berarti soalnya adalah nilai mutlak dari 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Berarti kita ganti sama, jadinya 2x min 1 benar ya, kurang dari sama dengan berapa? 5. Berarti kita punya 2x kurang dari sama dengan min 1-nya pindah jadi 5 plus 1 6. X kurang dari sama dengan 6 bagi 2 3. Nah, kan kalau kemarin persamaan kan dibandingkan ini sama ini ya, memenuhi apa enggak. Nah, berarti kalau ini caranya gini, kita tulis dulu syaratnya, ini setengah kita tulis, karena ada sama dengannya, berarti kita kasih bulatan penuh. Itu kan tadi yang video pertama itu, setengah karena lebih dari berarti arahnya ke kanan, ini daerahnya ya. Kemudian 3 kita buat lagi garis bilangan di bawahnya, atau di sampingnya juga bisa, nggak apa-apa. Tapi Pak Widi sukanya di bawahnya, kurang dari ini, di bawahnya, di sini ya. 3,5. Ini kan setengah, 3 itu kan berarti lebih besar, otomatis di sebelah kanannya kan nulisnya, kalau di sebelah kirinya berarti kan semakin kecil, kalau di sana semakin besarnya setengah kan. Berarti 3 saya tulisnya di sini, 3. Karena ini ada sama dengan saya kasih urek-urek, arahnya ke kiri ya, karena kurang dari. Nah, kita ambil irisan dari keduanya. Berarti yang memenuhi ini sama ini. Berarti ini kan daerahnya ke sana. Yang ini daerahnya kan ke sana. Yang kena arsiran dua-duanya yang mana? Yang sebelah sini. Itu kan? Pak, kenapa nggak di sini? Kalau di sini hanya memenuhi yang ini saja, tidak memenuhi yang setengah. Kalau di sini enggak, karena hanya memenuhi yang setengah saja, tidak memenuhi yang 3-nya. Gitu ya. Oke? Oke. Selanjutnya lagi, kita selesaikan lagi. Kan baru syarat yang pertama, kita masuk syarat yang kedua. Untuk yang x-nya kurang dari setengah. Oke, berarti soal yang ini, mana yang ini, kita ganti dengan yang bawah ini ya. Berarti 2x min 1 kita ganti dengan min 2x plus 1. Soalnya kurang dari ya, berarti kurang dari sama dengan 5. Ini pindah ke sana. Berarti dapatnya min 2x, satunya pindah jadi berapa? 4 ya. Karena 5 kurangi 1, berarti x-nya 4 dibagi min 2. Berarti min 2. Ini tandanya dibalik enggak? Dibalik karena dibagi sama min 2. Ingat konsep persamaan yang sudah dijelaskan sama Widi ya. Berarti ini jadinya lebih dari sama dengan 4 dibagi min 2. Min 2 tandanya kan dibalik. Nah, kita buat garis bilangannya. Kita masukkan syaratnya dulu. Ini setengah. X kurang dari setengah, arahnya berarti ke kiri. Benar ya? Berarti daerahnya yang sebelah sini ya. Oke. Kita masukkan yang bawahnya. Nah, kita masukkan min 2, berarti sebelah kiri apa kanannya setengah? Min 2. Di sebelah kirinya ya. Benar ya? Berarti saya nulisnya di sini sebelah kirinya. Min 2. Ada urek-ureknya enggak? Ada, karena di sini ada sama dengannya. Kita kasih bulatan. Arahnya kemana? Ke kanan. Kita iriskan ke kanan. Nah, yang kena arsiran dua-duanya yang mana? Yang kena arsiran dua-duanya yang ini. Benar ya? Karena ini ke sana, ini ke sana. Kalau di sini enggak,
bukan daerahnya ini, hanya daerahnya yang min 2. Kalau di sini hanya daerahnya setengah, bukan daerah min 2. Nah, hasilnya adalah gabungannya dari yang memenuhi. Gabungan dari irisan. Berarti ini sama ini kita gabungkan. Berarti kan ini dari setengah sampai 3. Kita buat garis bilangan lagi. Nah, ini kan setengah dulu kita buat ini. Setengah. Ini 3. Benar ya? Daerah yang pertama kan ini. Nah, yang ini kita ambil taruh sini. Itu ya, yang memenuhi. Selanjutnya yang ini. Yang ini kita ambil taruh sini. Ini kan berarti mulainya dari setengah sampai min 2. Sebelah kiri kan min 2. Ini ada urak-uraknya min 2. Pak, yang ini setengah tapi nggak ada urak-uraknya. Berarti kan di sini setengah nggak ada urak-uraknya. Ini daerahnya yang ini. Berarti gabungannya dari ini sama ini. Yang satunya ada urak-uraknya, satunya tidak. Kalau digabungkan berarti ada urak-uraknya. Berarti sama aja dengan ada urak-uraknya ini. Ini kan? Oke, kita berarti daerah hasilnya adalah yang ini atau himpunan penyelesaiannya yang ini. Berarti nulisnya gimana? Ya nulisnya berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sebagaimana, karena setengahnya ikut berarti nggak usah dipecah dari 3 sampai min setengah, dari min setengah sampai min 2, nggak usah. Berarti kita tuliskan semuanya aja karena ini juga ikut. Berarti nulisnya gini, X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 3. Oke. Oke, saya tegaskan lagi, Pak, kenapa setengahnya nggak ditulis? Karena setengahnya ini sudah termasuk di dalamnya, kan setengahnya ikut, gitu ya, gitu. Nah, apakah sama jawaban yang cara pertama dengan cara yang kedua ini? Kita lihat, ini cara yang kedua jawabannya, X lebih dari min setengah kurang dari 3. Saya ulang lagi, X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari 3. Sama nggak dengan jawaban yang pertama? Sama. Ini cara yang pertama, cara yang kedua. Lebih simpel yang mana? Cara yang pertama, cara yang kedua. Cara yang pertama. Pak, saya kalau ngerjain soal pakai cara yang pertama, ya nggak apa-apa. Tapi cara kedua harus bisa. Karena nanti ada beberapa soal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang pertama. Harus pakai cara yang kedua. Kalau soalnya seperti ini, pakai cara pertama aja yang gampang. Nah, katanya ada cara yang ketiga. Ya udah, oke, saya jelaskan nih cara yang ketiga. Saya jelaskannya di sini aja ya, biar hemat kertas. Cara yang ketiga. Yang kemarin pakai sifat itu loh, yang nilai mutlak X bisa kita ubah jadi akar dari X kuadrat. Ini juga bisa. Berarti kan soalnya kan nilai mutlak dari 2X min 1 gini kan? Bener ya? Kurang dari sama dengan 5. Ini bisa kita ubah jadi bentuk seperti ini kan, karena ini nilai mutlak, berarti bisa kita ubah bentuknya jadi akar dari 2X min 1 dikuadratkan. Ini kita anggap sebagai X ya, jadi ini dikuadratkan. Kurang dari sama dengan 5. Gitu. Nah, selanjutnya sama kayak yang kemarin. Ini saya buat garis saja, biar kalian nggak bingung ya. Ini. Set. Saya buat garis. Nah, kira-kira segini cukuplah nanti. Oke. Ini berarti buat ngilangin akarnya caranya dikuadratkan kan kedua ruas. Berarti ini kalau kita kuadratkan jadinya 2X min 1 kuadrat kurang dari sama dengan 5 kuadrat. Sama yang kemarin pakai sifat yang gini kan, A kuadrat dikurangi B kuadrat bisa kita ubah jadinya A min B dikali A plus B. Gini kan? Oke, berarti ini kita ubah aja 5 kuadratnya. Berarti ini dapatnya adalah 2X min 1 kuadrat dikurangi 5 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Oke, satunya plus satunya min ya kayak ini. A min B, A plus B, boleh bolak-balik ya. Pak, saya pinginnya plus dulu, ya nggak apa-apa. Saya pinginnya min dulu, nggak apa-apa. Karena perkalian tidak mempengaruhi hasil di depan maupun di belakang. 3 kali 5 itu sama aja dengan 5 kali 3. Jadi ini mau plusnya di depan, mau belakang sama aja. Saya plusnya pengen di depan, ya udah nggak apa-apa di depan. 2X min 1 ditambah 5, gini kan ya, kali dengan 2X min 1 dikurang 5. Kurang dari sama dengan 0. Berarti kita punya 2X plus 4, ini 2X min 6. Kurang dari sama dengan 0. Berarti kita punya pembuat nolnya, pembuat 0, yang membuat dia 0. 2X plus 4 sama dengan 0, gitu kan ya, atau 2X min 6 sama dengan 0. Berarti
2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Nah, ketutupan tangan ya. Yang ini, berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, karena ini kalau persamaan kan jawabannya min 2 sama 3. Karena ini soalnya pertidaksamaan, berarti jawabannya harus pertidaksamaan. Kita buat garis bilangan gini. Kita urutkan dari yang terkecil. Nah, yang terkecil kan min 2, berarti ini min 2, sini 3. Nah, lihat soalnya ada sama dengannya enggak? Kalau ada sama dengannya berarti kasih bulutan penuh. Saya ulang lagi ya. Kalau ada sama dengannya pada soal berarti kasih bulutan penuh. Nah, kita tentuin tanda di sini, tanda plus, min, plus atau min di sebelah sini nilainya positif apa negatif. Caranya adalah kita masukkan angka pakai uji titik. Kita masukkan angka yang ada di daerah sini ke sebelum difaktorkan. Berarti ini masukkan ke sini aja nih, yang sini. Nanti hasilnya positif apa negatif. Oke, biar gampang kasih contoh aja. Yang pertama, yang sini 3. Kalau daerah sini berarti kan lebih dari 3 kan? 4, 5, 6, 100. Kalian mau masukkan angka berapa? Misalkan mau cek angka 4, ya kan? Angka 4 kita mau masukkan. Berarti kita masukkan tadi kemana? Ke yang sini kan? Sebelum difaktorkan aja yang gampang. Pak, saya ingin masuknya ke sini. Nggak apa-apa juga. Saya pinginnya yang di sini karena gampang. Gitu ya. Oke, saya masukkan ke sini. Berarti jadinya kan 2. Cek ya, ini mau cek angka 4. Berarti 2x min 1. Berarti x-nya kita masukkan 2 kali 4. Ya kan? Dikurangi 1 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nilainya positif apa negatif? 2 kali 4 kan 8. Kurangi 1. 8 kurangi 1. 7. Ya benar ya? 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 7 kuadrat 49 dikurangi 5 kuadrat. 49. Berarti hasilnya positif berapa gitu ya? Kita butuhnya tandanya. Berarti positif berapa? Berarti kita nggak butuh angkanya, kita butuhnya tandanya. Di sini plus ini ya. Gitu ya. Oke. Nanti coba kalian cek di sini negatif atau positif tandanya. Di sini negatif atau positif tandanya. Nah, Pak Widi udah cek. Sebenarnya udah tahu. Di sini plus, nanti di sini min, di sini plus. Kalau kalian nggak percaya nanti dicek sendiri ya. Misalkan di sini diambil angka 0, masukkan ke sini. Di sini diambil angka min 3, kan kurang dari kan? Min 3, dimasukkan ke sini. Tanda hasilnya positif apa negatif? Gitu. Ada pertanyaan di sini? Nah, langkah selanjutnya kalau kita udah dapat tanda plus, min, plus, atau kita udah dapat tanda plus atau min, nah kita lihat pada soalnya lagi. Di sini soalnya kurang dari. Berarti kalau kurang dari yang dipilih yang negatif. Ini kurang dari, berarti yang dipilih yang negatif. Ini yang dipilih. Pak, kalau soal apakah selalu yang dipilih yang negatif? Enggak. Kalau soalnya di sini lebih dari, berarti yang dipilih yang positif. Ini ke sana sama ini ke sana. Gitu ya. Berarti kalau soalnya kurang dari yang dipilih positif, kalau lebih dari yang dipilih ya. Saya ulang lagi, kalau yang kurang dari yang dipilih yang negatif, kalau yang lebih dari yang dipilih positif. Berarti ini penyelesaiannya, berarti tulisnya adalah himpunan penyelesaiannya X sebagaimana X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 3. Ini cara yang ketiga. Berarti jawabannya sama. Mau pakai cara pertama, mau pakai cara yang kedua, atau mau pakai cara yang ketiga. Jawabannya sama gitu. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar.